anak saya tuh awalnya suka minum minuman bermanis yang nggak teratur minumnya. Bisa itu sehari bisa 8 atau sampai 7. Kalau minum air putih kan normalnya 8 gelas. Nah, mungkin kalau minuman bermanis bisa setengahnya atau lebih. Dan sebelum kena gagal ginjal udah tahap kecanduan. Minumnya apa gitu di sekolah? Minumnya es teh Rio, seharinya 3. Sehari 3 kali teh Rio. Iya. Sejak COVID itu udah ini sakit, cuman kita berobatnya masih deket di RSUD. Gejala awalnya tuh bengkak, lemas, mual, pusing, darah tinggi. Itu awalnya mulai dari gejala-gejala itu. Akhirnya ibu bawa dan harus cuci darah. Setelah cuci darah, mungkin karena baru pertama cuci darah, tubuh tuh kaget kali ya. Itu kejang setiap sehari 3 kali. Awal kenanya itu didiagnosa gagal ginjal itu tahun 2023. Sebelum dia didiagnosa itu, saya kan nggak tahu namanya, kita orang awam ya, sakit. Ya saya kompres, saya minumin obat. Tambah hari, oh ini kata saya bengkak kakinya. Iya mah katanya udah 3 hari, katanya nggak pipis. Saya larikan ke puskesmas. Dari puskes disuruh dirujuk ke rumah sakit. Tergantung, kalau misalnya kata dokter nggak perlu ke uro, kita nggak. Kalau bulan ini saya ada ke uro nih, kebentrok rujukan saya sebulan ini 3 kali ke rumah sakit. Karena kebentrok rujukan kan, kalau misalnya rujukannya lanjut terus, mungkin saya langsung ke uro. Kemarin nggak bisa, harus ke nepro dulu baru ke uro. Akhirnya balik lagi kan, ke nepro dulu, baru besoknya ke uro. Ke uronya itu juga jadwalnya susah. Betul. Harus kita jadwal dulu, kalau nggak dijadwal nggak dapet ke uro. Sekarang saya melakukan CAPD, ya cuci darah mandiri. Sehari 4 kali, setiap per 6 jam. Dia memang tidak lama sih, lebih ke cuma 30 menit dalam sekali terapi. Cuman HD satu-satunya tes. Semenjak di sekolah sih paling anaknya ditanyain tuh sama bu guru paling gitu. Kenapa sih ditanya itu sama temennya? Nggak masuk mulu, sakit gua katanya gitu, namanya sama temen-temennya kan. Sakit katanya kayak gitu. Oh, tapi alhamdulillah nggak pernah dibully sih. Cuman kadang dia ngomong, kadang guru mukanya nggak enak mas sama aku karena aku terus di mata pelajarannya bapak ini gitu misalnya tuh. Punya waktu yang lebih sedikit ya dibanding manusia normal, soalnya kan waktunya keganti sama cuci darah, jadi untuk aktivitas yang lain lebih terbatas gitu. Belajar mengajar masih bisa, cuman untuk yang ketergantungan fisik seperti olahraga mungkin masih terbatas. Setelah sakit ini banyak banget gitu, jadi bermain juga kurang, sekolah juga kayaknya gimana gitu. Jadi nggak seperti teman-teman yang lain gitu, nggak seperti anak-anak yang lain gitu. Kalau anak-anak yang lain kan bisa olahraga, bisa eskul, bisa ikuti kegiatan di sekolah, model pramuka segala gitu. Kalau kan enggak. Ya kalau untuk transportasi emang agak membebani gitu, jadi karena jauh ya, jadi untuk transportasinya juga emang kita butuh gitu kan, emang harus ada, jadi ada nggak ada ya harus ada gitu untuk ongkos ke rumah sakit itu kalau jadwal dia cuci darah gitu. Ya 1 box ini 100.000 untuk 3 hari. Tapi kalau di online ada yang 91, ada yang 89. Jadi kadang lebih baik beli online. Di online, iya. Cuman kadang takutnya dari tanggal kadaluarsanya gitu Kak, kalau di online. Waktu itu saya baru datang dari Jakarta, langsung anak saya larikan ke klinik spesialis bagian dalam itu. Kata dokter, anak ibu mah tuh udah gagal ginjal udah stadion 5. Udah nggak bisa diapa-apain, harus cuci darah. Nah sementara waktu di rumah sakit itu tidak ada cuci darah buat anak-anaknya. Saya nunggu minta dirujuk ke Hasan Sadikin juga nggak ada, adanya di Jakarta Fatmawati.
Fatmawati. Dan langsung setelah itu langsung saya rujuk ke Fatmawati itu tahun 2020 pas sedang COVID. Iya itu COVID sedang naik-naiknya. Tapi kadang ada obat yang nggak ada gitu. Sama farmasinya dikasih tahu, ini Bu, nggak, yang 2 ini yang saya buletin nggak ada ya Bu, Ibu beli di luar aja. Terus kadang 150, kadang 2,5. Saya kaget yang waktu pertama-tama suruh beli susu. Nah, pas saya iniin harganya 2,5, isinya 7. Ya udah mau nggak mau kadang saya ngutang ya sama ini, ngutang aja biarin lah, ntar juga kebayar pas dapat pinjaman. Cuman kan namanya ngutang di orang kan berbunga ya Mbak, apalagi rentenir kayak gitu, aduh. Jangan sampailah mengalami seperti anak saya Farhan. Jangan sampailah mengkonsumsi minum-minuman yang kurang sehat. Soal jajan minuman itu pokoknya dikontrol dah. Buat anak-anak yang di sana, Ibu, ini saya pesan jangan sampai berlebihan minuman yang kemasan-kemasan. Dan juga buat pemerintah juga, saya yang udah ngalamin sendiri tuh anak saya sampai sakit, sampai cuci darah, gagal ginjal. Buat pemerintah mohon perhatiannya buat semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Untuk anak-anaknya, untuk umum, jadi orang tuanya harus bisa memantau lah. Contohnya saya yang udah ngerasain, emang minum-minuman yang kemasan, yang banyak pengawetnya itu dihentikan lah kalau bisa gitu. Jangan sampai ada anak lagi yang mengalami penyakit seperti ini gitu. Ya kalau untuk pemerintahnya sih dilihat lagi gitu untuk minum-minumannya juga gitu. Jadi biar jangan ada banyak anak yang kena penyakit seperti ini gitu. Stop minum-minuman berpemanis. Cukup saya aja, cukup si aja yang jadi korban minum-minuman berpemanis seperti itu. Jaga kesehatan dan saling tolong-menolong buat pemerintah. Dipantau terus Pak pabrik-pabriknya biar kita pihak Indonesia ini sehat.